Salam Patunggilan. Ibadah Minggu 21 Juni 2020, yaitu ibadah penutupan bulan Kespel. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membuka ibadah Minggu dengan kita memujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020, kita semua seluruh GKJW mengadakan ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan pada saat ini kita lakukan dengan penuh percaya bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Tema ibadah kita saat ini saya baca dari Yeremia 29 ayat 7 yang demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan,
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jemaat dikasihi Tuhan, dengan diterangi tema tersebut, harapannya kita jangan menyalahkan keadaan, tetapi marilah kita memperbaiki keadaan sehingga kita dapat menjadi saksi dan melayani Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan dari kidung Kasih dari Sorga. Silahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 19-20 demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita, kalau kita mau jujur, bukankah kita banyak sekali dosa dan kesalahan kita? Oleh sebab itu mari kita akui dosa kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah diri kami masing-masing. Dengan keberadaan kami masing-masing, kami sujud di hadirat-Mu. Kami mengakui banyak sekali dosa dan kesalahan kami, baik kami sadari atau tidak kami sadari. Terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan. Dengan kerendahan hati, kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi mereka yang mengakui dosanya, terimalah berita anugerah, berita pengampunan. Yesaya 41 ayat 10. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian berita anugerah. Mari kita sambut berita anugerah ini, kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih
dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Silahkan duduk. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Akan dibaca oleh majelis jemaat. Silahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita untuk membaca firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Doa ini kita nyanyikan di dalam NKB 117 ayat yang pertama dan yang kedua. Bersabdalah Tuhanku. Bacaan kita pada saat ini terambil di dalam Matius 10 ayat yang ke-26 sampai yang ke-33 yang begini bunyi firman Tuhan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Sampai di sini pembacaan yang Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Berita baik sabda Allah, marilah dengarkan. Sebagai pedoman utama jalan kehidupan, berkat sejahtera, kedamaian yang sejati, terang sejati yang bersinar menunjukkan. Mari kita perhatikan. Mari kita perhatikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, halo, apa kabar? Baik, ya. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni, kita seluruh GKJW mengadakan ibadah penutupan bulan kesaksian dan pelayanan dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Namun judul renungan kita pada saat ini saya beri judul, janganlah menyalahkan kegelapan, tapi nyalakan lampu, jadilah terang. Sekali lagi, janganlah menyalahkan kegelapan, tapi nyalakan lampu, jadilah terang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dan kita renungkan kitab suci kita, tentu sangat banyak sekali yang cerita yang menggambarkan tentang bangsa Israel yang mengeluh, bangsa Israel yang menggerutu, yang menyalahkan keadaan dan lain-lain. Contoh, dalam kitab Yeremia diceritakan bahwa bangsa Israel hidup di pembuangan di Babel. Dan pada saat itu orang-orang Israel yang hidup di pembuangan di Babel itu, mereka merasa tidak kerasan, sehingga orangnya itu di pembuangan di Babel, tapi pikirannya itu kepingin pulang ke Yerusalem. Jadi mereka tidak menerima kenyataan, mereka menggerutu dan menyalahkan keadaan. Dalam kondisi seperti itulah datanglah firman Tuhan melalui Yeremia. Yeremia 29 ayat 5 dikatakan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota dimanapun kamu kubuang, dan berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu Yeremia 29 ayat 7 yang sangat penting kita renungkan sekarang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kalau firman Tuhan ini kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan ini mengingatkan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kalau kota diganti desa, usahakanlah kesejahteraan desa
di mana kamu berada. Usahakanlah kesejahteraan kampung di mana kamu berada. Usahakanlah kesejahteraan keluarga di mana kamu berada. Jadi janganlah menyalahkan keadaan, tapi jadilah solusi untuk memperbaiki keadaan. Jadi kalau ada ketidakberesan di sekitar kita, justru tugas kitalah yang harus memperbaiki keadaan itu. Jadi jangan menyalahkan kegelapan, tapi nyalakan lampu dan jadilah terang. Itu yang menjadi tema kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana keadaan kita sekarang? Bukankah banyak orang yang mengeluh sekarang ini karena virus corona, sehingga terjadi krisis kesehatan di mana-mana, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis pekerjaan dan sebagainya. Namun firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di Matius 10 dikatakan janganlah takut. Saya ulangi, Matius 10 ayat yang ke-30 sampai 32, saya ulangi untuk kita semua. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan juga mengakui dia di depan Bapa-Ku yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini jangan takut. Walaupun ada virus corona, tetapi jangan takut. Tapi apa yang harus kita lakukan? Jangan menggerutu, jangan mengeluh, tapi di sini firman Tuhan dikatakan supaya kita itu tadi, supaya kita membuat kebun, terus mengusahakan kesejahteraan kota, kesejahteraan desa, kesejahteraan kampung di mana kita berada. Jangan takut, tapi lakukanlah firman Tuhan. Sekali lagi, jangan takut, tetapi lakukanlah firman Tuhan. Jangan takut. Dan juga Yeremia tadi 29 mengingatkan kepada kita semua, janganlah kita hidup di awang-awang. Seperti bangsa Israel tadi yang melamun ketika bangsa Israel ada di pembuangan di Babel, tapi dia merindukan ingin pulang ke Yerusalem, hanya melamun saja. Maka firman Tuhan mengingatkan supaya menciptakan suasana kerasan, suasana surga, lahir dan batin dimanapun kita berada. Jadi jangan hidup di awang-awang. Kadang-kadang ada sebuah lagu yang mengatakan hidup di awang-awang. Lagunya bagaimana? Bulan madu di atas pelangi. Jadi di awang-awang ini. Angan-angan jauh dari kenyataan. Jangan meniru seperti bangsa Israel yang seperti itu. Tapi marilah kita hidup menginjak bumi. Marilah kita hidup dalam kenyataan. Yeremia 29 ayat 5. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah kesejahteraan desa. Kesejahteraan kampung di mana kamu berada, dan berdoalah untuk desa itu, kampung itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan menyalahkan kegelapan, tapi nyalakan lampu dan jadilah terang. Jangan menggerutu, jangan mengeluh, tapi marilah kita hadir dan menjadi solusi
menjadi berkat. Itulah yang dimaksud menyalakan lampu dan jadilah terang itu. Sehingga marilah kita menciptakan suasana surga, lahir dan batin, dimanapun kita berada, supaya kita dapat menjadi saksi dan melayani Kristus. Walaupun bulan Kespel kita tutup hari ini, namun menjadi saksi dan melayani Kristus itu harus berjalan terus setiap hari, dimanapun kita berada. Selamat bersaksi dan melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan Berkilat Halilintar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang nantinya akan dipujikan dari Kidung Jemaat 280 ayat 1, 2, dan 3. Yang oleh
kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kami persilakan duduk. Marilah kita satukan hati, kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan bersama. Di penutupan bulan kesaksian dan pelayanan ini, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kami semua, supaya kami tidak hidup di awang-awang, tetapi supaya kami menginjak bumi, supaya kami tidak hanyut di dalam lamunan, tetapi supaya kami menerima kenyataan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami semua, supaya kami dimanapun kami berada, supaya kami menjadi bagian dari solusi untuk memperbaiki keadaan, bukan mengeluh atau menggerutu atau menyalahkan keadaan, tetapi justru kehadiran kami supaya tidak menyalahkan kegelapan, tetapi justru menyalakan lampu dan menjadi terang bagi sesama kami, supaya kami dapat menjadi saksi dan pelayan Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajarkanlah kepada kami, tanamkanlah firman Tuhan itu di dalam hati kami, supaya dapat menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Engkau tahu ya Tuhan, bahwa kami semua, seluruh umat manusia seluruh dunia ini mengalami wabah virus corona. Demikian juga termasuk di bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan berkenan melindungi, menyertai dan memberkati bangsa kami, terlebih khusus juga pemerintah, supaya dapat mengendalikan dan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 ini. Terlebih khusus kami berdoa untuk tenaga medis yang berjuang di garis depan. Demikian juga gugus tugas, semua yang terlibat di dalamnya, dan termasuk kami semua, seluruh rakyat. Kiranya Tuhan berkenan menolong, Tuhan memberikan kebijaksanaan, supaya kami dapat menjaga kesehatan kami, supaya kami dapat menjaga daya tahan tubuh kami, sehingga kami dapat terhindar dari penyakit virus corona tersebut. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Tuhan, kami semua percaya, kami yakin Tuhan punya rencana, keputusan dan karya yang terbaik, indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan.
Engkau selalu mengasihi kami. Oleh sebab itu kiranya kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Kiranya kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Karena doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita selayaknya akan mengucap syukur kepada Tuhan, dan di saat yang indah ini kita diberi kesempatan untuk bisa mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada dasar di dalam firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai yang ke-18 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan dengan Kidung Ria nomor 163, segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami sudah mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami, melalui usaha pekerjaan kami, melalui orang tua kami. Dan kami sudah memberikan dan mempersembahkan dengan penuh sukacita. Meskipun sedikit Tuhan, kami memberikan dengan kerelaan hati kami. Kiranya Tuhan, terimalah persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat menjadi perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami juga berdoa buat yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati setiap pekerjaan usahanya, dan terlebih di dalam mengelola persembahan ini, kiranya takut akan Engkau. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Amin. Marilah kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan kidung kontekstual 171, Aku Mau Melayani Tuhan. Saudara-saudara, lanjutkan perjalanan hidupmu, jalanilah hidup ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Ingatlah firman Tuhan, Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Oleh sebab itu, janganlah menyalahkan keadaan, tetapi justru kehadiran kita harus menjadi solusi, memperbaiki keadaan, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, damai, sejahtera, dan berkat dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang dipuja sepanjang masa, sumber dari segala berkat, sumber dari segala kasih, karunia, dan keselamatan, sumber dari segala hikmat kebijaksanaan, yang kuasanya melampaui segala akal, senantiasa menyertai, memberkati kita semua, saat ini dan selamanya. Haleluya. Amin.